Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyana wa rasula. Halo, bagaimana kabar Bapak Ibu guru semua? Calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Sumarni SPDI dari SDN 3 Lemba Sopeng, Sulawesi Selatan. Calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Melengkapi aksi nyata saya pada budaya positif ini, dalamnya ada diseminasi budaya positif dan bagaimana membuat keyakinan kelas. Perkenalkan, mereka berdua adalah Ibu Fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Andi Nirmawati MPD dan Ibu Asriani SPD. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya yaitu yang pertama adalah latar belakang. Adanya tekanan yang dirasakan murid dari lingkungan sehingga kadang pembelajaran tidak terlaksana dengan maksimal. Dan salah satu tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik adalah bagaimana menghilangkan tekanan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Olehnya itu, hal yang harus dilakukan adalah menciptakan budaya positif di lingkungan belajar murid. Latar belakang selanjutnya yaitu budaya positif dapat terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga dapat memberikan kesempatan dan kebebasan kepada murid dalam berproses, dalam belajar, membuat kesalahan, bahkan dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan mengaplikasikan suatu pembelajaran yang didapatkannya. Adapun tujuan aksi nyata yaitu 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan tolak ukur budaya positif yaitu 1. Membentuk keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Yang ketiga, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Yang keempat, menumbuhkan motivasi internal. Yang kelima, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Yang keenam, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah bagaimana murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan berprofil pelajar Pancasila. Adapun lini masa tindakan aksi nyata saya yaitu yang pertama, membuat program tindakan. Yang kedua, menghadap ke kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama dengan teman sejawat. Yang ketiga, mengundang dan mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan yang keempat, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang terakhir, kelima, yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Sedangkan dukungan yang saya butuhkan dalam aksi nyata ini adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara runtut, lancar, dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, siswa yang siap mengembangkan budaya positif di sekolah. Dan yang keempat, orang tua dan lingkungan dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengamalan budaya positif.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul guna mengikuti serangkaian acara, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 atas nama Ibu Sumardi SPDI, guru SD Negeri 3 Lembang Sopeng. Selawat dan tasbih kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Lembang, yang kami hormati Bapak Ibu peserta budaya positif pada siang ini. Baiklah, untuk menghargai waktu kita memasuki acara ini, yaitu dengan menyerahkan kepada Ibu materi, dan ini diserahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 3 Lembang, yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SDN 3 Lembang. Sebelum saya lanjut ke materi, sebelumnya kita awali dengan esprikin, baru masuk doa. Saya mohon bertanya Bapak Ibu, ya, ikuti apa yang saya lakukan. Sebelumnya saya memberikan pantun indah buat Bapak Ibu. Buah rambai tumbuh di hutan, di hujung ranting buahnya lebat. Mari beramai kita doakan, semoga majelis diseminasi ini mendapat rahmat. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, tangan kanan diangkat, tangan kiri diangkat, kanan kiri bertemu, lalu kita berdoa. Ayo kawan kita semua berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la bis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta hadirin semua, saya berdiri di sini bukan karena saya lebih tahu, lebih paham, tetapi ini kedatangan saya di sini untuk bertemu Bapak dan Ibu tidak lain adalah untuk berkolaborasi, bekerja sama yang baik, bagaimana nanti kita melakukan sesuatu hal yang bisa menjadikan sekolah kita yang tercinta ini semakin meningkat dalam hal pembelajaran, baik dalam manajemen sekolahnya maupun segala bentuk hubungan baik, baik hubungan dengan kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, begitu pun sebaliknya, begitu juga dengan guru dengan orang tua siswa serta semua stakeholder sekolah baik internal maupun eksternal. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ini merupakan pembawa tugas dari modul 1.4, yaitu bagaimana penerapan budaya positif dalam modul 1.4. Dalam modul 1.4 ini di sana dijelaskan tentang bagaimana menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi ada beberapa nanti yang akan dijelaskan di dalamnya hubungannya dengan budaya positif.
Selamat datang para Bapak Ibu guru hebat. Saya yakin semua personil SDN 3 Leba ini merupakan guru-guru hebat. Apalagi dibarengi dengan kepala sekolah yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Kepala Sekolah kita. Kepala sekolah kita muda umurnya, kinerjanya sangat luar biasa untuk memajukan sekolah kita ini. Mari kita sama-sama berkolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Berbicara masalah disiplin positif, tentu di sekolah kita ini sudah lama ada, sudah lama diterapkan disiplin positif di sekolah kita ini. Contoh kecil saja, sebelum siswa masuk ke pintu gerbang, bagaimana Bapak Ibu menjemput siswa di depan, menerimanya dengan lapang dada, menerimanya dengan segala bentuk kekurangannya, masuk di lingkungan sekolah, masuk di lingkungan kelas, bagaimana kita bisa menerima dengan baik. Dan banyak hal budaya-budaya positif yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu, sebelumnya saya jelaskan apa itu budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mengenai profil pelajar Pancasila, tentu Bapak Ibu sudah menguasai semua, karena itu tertuang dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah gotong royong. Kemudian berkebinekaan global. Selanjutnya adalah kebernalar kritis dan kreatif. Nah, dari penerapan profil pelajar Pancasila ini tentu ada beberapa budaya positif yang bisa kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila ini. Karena inilah yang menjadi tujuan kita, bagaimana menjadikan anak didik kita menjadi pribadi yang berprofil pelajar Pancasila. Adapun konsep utama modul budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Kemudian disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Inilah ketujuh, insya Allah akan kita bahas ke depannya dalam penerapan modul budaya positif. Yang pertama adalah bagaimana kita menerapkan dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran dengan pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap pelajar itu sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini, bagaimana kita merancang berbagai macam model, prinsip-prinsip yang kita bisa kembangkan dalam kelas kita masing-masing, yang bisa menjadikan nanti ini anak bisa terbarengi menuju perkembangannya ke profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah disiplin positif. Dalam konsep budaya positif, hubungannya dengan disiplin positif, dalam budaya itu ada kata disiplin, dapat dimaknai sebagai suatu yang dapat dilakukan seseorang kepada orang lain dengan tujuan tentu mendapatkan kepatuhan, namun disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Mengapa dihubungkan dengan ketidaknyamanan? Ya, kita saja pribadi kalau ada kata-kata disiplin tentu
langsung mengatakan, oh saya harus seperti ini, saya harus seperti ini untuk melakukan sesuai tepat waktu, ataukah sesuai kriteria yang ada, ataukah sesuai aturan-aturan yang ada. Tentu ada merasa ketidaknyamanan pada hati kita. Tetapi kembali bagaimana tujuan kita untuk melakukan itu sehingga ketidaknyamanan ini akan hilang dan menjadi sikap, semangat dan ikhlas. Selanjutnya adalah sebagai pendidik. Tujuannya adalah menciptakan kedisiplinan murid sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal, motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya motivasi yang timbul pada diri murid itu ada barengan dari luar yang bisa menjadikan dirinya menemukan jati dirinya, menemukan siapa dirinya, sampai akhirnya dia dapat menemukan cita-cita yang mereka inginkan dengan barengan bapak ibu gurunya sesuai dengan kodrat sama dan kodrat alamnya. Kemudian ekstrinsik, jangan karena anak itu misalnya berubah perilakunya menjadi baik gara-gara ada sesuatu yang menjadi dasar dalam dirinya, nanti saya takut dimarahi sama ibu guru, nanti kalau pulang sekolah saya dapat 5 misalnya dimarahi sama ibunda atau ayahanda di rumah. Jadi perasaan-perasaan seperti itu bagaimana kita bisa meredam perasaan anak-anak seperti itu di sekolah. Kita menjadikan ada motivasi intrinsik untuk anak tersebut. Selanjutnya, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ini yang penting ya, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Maksudnya, nanti kita di sini menerapkan disiplin, jangan menjadikan anak ini berpikir bahwa nanti saya mau lakukan kalau ada hadirnya, nanti saya mau lakukan kalau ada sumbangsihnya, kalau ada sogokan-sogokannya, atau kalau ada ancamannya yang bagaimana saya takut melakukan ya. Jadi budaya disiplin positif ini kita ciptakan di sekolah, seharusnya dan sebaiknya dilakukan sesuai dengan keinginan dan bakat serta karakteristik siswa. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia tentu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Untuk bertahan hidup, maksudnya bagaimana anak datang ke sekolah ya, yang tadinya mungkin ada sesuatu hal menjadikan dia sedih di sekolah atau menjadikan dia tidak senang masuk kelas atau bagaimana kita seorang guru menjadikan anak ini keluar dari masalahnya itu maksudnya. Jadi anak bisa bertahan hidup, bertahan di kelas dengan suasana yang nyaman sebelum memulai pembelajaran. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Berhubungan juga dengan bertahan hidup tadi, bagaimana kita sebagai seorang guru menciptakan kasih sayang kepada siswa. Kemudian bagaimana menciptakan rasa diterima. Artinya kita memberikan kasih sayang karena karakter dan karakteristik siswa berbeda-beda. Ada yang suka dihalus di bahasanya, ada yang suka dikasari bahasanya, ada yang berbeda-beda karakteristiknya. Mungkin ini karena pengaruh dari lingkungan sejak kecil. Tetapi di sini kita guru dituntut bagaimana bisa menciptakan kasih sayang terhadap anak tersebut. Kita harus menerima segala bentuk kekurangan anak tersebut dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Hubungannya tadi dengan menciptakan kasih sayang. Jadi bagaimana kita berusaha untuk menjadikan siswa kita ini, murid kita ini menguasai segala bentuk yang terjadi dalam kelas,
pembelajaran yang tadinya mungkin tidak bisa dicerna dengan baik, tapi dengan adanya kita memberikan kasih sayang yang baik, merasa diterima di kelas sehingga dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya meskipun waktu berbeda dengan teman-temannya yang memang ahli dalam bidang studi tersebut. Kemudian nomor 4 adalah kebebasan. Dalam hal kebebasan bukan berarti bebas dan bablas, ya, bukan. Artinya kita memberikan kebebasan siswa kepada dalam pembelajaran maunya seperti apa. Ya, sama halnya anak kita di rumah tentu beda-beda. Ada mungkin, mak saya mau es cendol, ada yang mau saya es buah, ada mungkin ada yang bakso, ada yang ini. Jadi bagaimana di sekolah kita itu memberikan kebebasan kepada peserta didik. Mungkin hari ini kalut tidak bisa dengan menghafal dengan benar, berikanlah dia waktu untuk membaca. Mungkin hari ini dia tidak mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, berikanlah dia apakah dia mau menulis, apakah dia mau puisi, apakah dia mau bernyanyi, apakah dia mau pantun dan sebagainya. Diberikan kebebasan untuk menstabilkan dulu emosinya yang dibawa dari rumah. Begitu juga kalau ada perselisihan antar temannya, bagaimana kita berusaha untuk memberikan kebebasan setelah saling memaafkan apa yang seharusnya anak kita lakukan. Yang terakhir dalam kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Jadi bagaimana anak-anak kita ini bisa tercipta kesenangan dalam kelas. Contoh kecil, mungkin yang pertama kita lakukan adalah menanya satu-satu, apa kesenanganmu nak hari ini? Hari ini apa kesenangan apa yang sudah kamu rasakan, mulai dari bangun tidur sampai di sekolah, kesenangan apa yang sudah kamu rasakan? Kalaupun ada yang menjawab saya belum merasakan kesenangan, maka gurulah yang berhak untuk memberikan kesenangan kepada peserta didiknya untuk bagaimana bisa dalam kebutuhan dasarnya ini bisa mengikuti pembelajaran dengan benar, dengan tanpa tekanan. Selanjutnya nomor 4 adalah motivasi perilaku manusia. Kita tahu bersama bahwa motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini saya angkat 3 pengembangan motivasi. Yang pertama, bagaimana kita bisa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, bagaimana caranya kita menghindari ketidaknyamanan? Tadi sudah dijelaskan, ada siswa yang tidak nyaman, ada yang tidak melakukan tugasnya dengan benar. Bagaimana kita bisa membebaskan mereka? Yaitu ada jenis murid melakukan motivasi ekstristik. Artinya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi itu intinya tadi, bagaimana kita bisa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, dengan cara ada mungkin bisa dilakukan sehingga dia tidak melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kita juga berusaha untuk mereda itu karena dia melakukan karena ada imbalan. Motivasi yang sering dimaksud dalam hal ini adalah murid melakukan sesuatu itu kedisiplinan karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ya, jadi sifat-sifat itulah yang mungkin sudah tertanam pada anak kita sejak lama. Itulah insya Allah kita akan berubah sedikit demi sedikit. Yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebijakan sendiri. Karena sebenarnya pada diri kita semua, termasuk anak-anak kita, ada kebijakan-kebijakan yang sudah terbawa. Ada sifat-sifat bagus yang sudah terbawa sejak lahir. Tinggal bagaimana pengaruhnya. Kalau pengaruhnya baik, insya Allah akan menjadi baik. Tapi jika misalnya ada sesuatu hal yang menjadikan dia terjerumus, ya, jika terjadi di sekolah, bagaimana tugas kita untuk menarik, mengeluarkan anak kita keluar dari masalahnya itu. Untuk industristik, artinya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan dirinya.
Nah, inilah yang akan kita terapkan, bagaimana anak-anak kita sendiri ini, murid-murid kita sendiri ini bisa menghargai dirinya sendiri. Kalau anak menghargai dirinya sendiri, tentu lama-kelamaan akan menghargai orang lain. Karena dia sudah merasakan bagaimana hebatnya kalau kita bisa menghargai diri sendiri. Nah, dari konsep disiplin tadi yang keempat, ya, saya akan menggambarkan bagaimana konsep jika dihubungkan dengan hukuman dan penghargaan. Ya. Saya sendiri sebagai guru sebenarnya sebelum mengenal yang namanya kurikulum merdeka dan sebelum bergabung dengan calon guru penggerak, saya sudah sering masuk ke dalam posisi ini. Posisi menghukum dan posisi memberi penghargaan. Ya. Maksudnya konsep disiplin dengan hukuman dan penghargaan itu, ya, identitasnya itu banyak kegagalan. Karena yang kita akan ciptakan di sini adalah disiplin diri sendiri kepada anak didik kita. Hukuman, misalnya ada sesuatu hal yang menjadikan mereka mendapatkan hukuman, tentu menyakitkan. Yang pertama, sakit hati, sakit badan, apalagi kalau ada hukuman fisik, kemudian tidak nyaman perasaannya, murid takut, mohon maaf ketikanya tidak lengkap, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, inilah sifat-sifat yang harus kita hentikan, harus kita batasi untuk anak-anak kita. Karena terus terang saya juga sebagai guru sekarang, saya masih ingat, sampai sekarang saya masih ingat ada guru saya dulu di SD, sampai sekarang membekas di hati saya bahwa itulah guruku yang terbaik menurut saya, dan itulah guruku yang paling galak menurut saya. Pasti di hati Bapak Ibu ada juga guru-guru bahwa menjadi menjadi motivasi baik bagi kita. Oh, guru saya ini seperti ini sejak saya sekolah, dia baik sekali sama saya. Ada juga, wah kalau datang itu bapak ini bapak itu, ya apa nih? Nah, itu ya. Jadi ini adalah menciptakan ketidaknyamanan. Kemudian kalau memberikan penghargaan, ya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ya, maksudnya bisa saja terjadi, terkecuali kalau lombanya nyata-nyata depan kelas kita. Apalagi kalau misalnya di dalamnya ada PR, bisa saja bukan siswa sendiri itu yang menyelesaikan tugasnya. Ya, terkecuali kalau penilaiannya di sekolah, ya kita lihat sendiri perkembangan anak kita, bagaimana anak kita menyelesaikan tugasnya dengan benar. Ya, itu. Kemudian merusak hubungan, ya, muncul iri hati. Loh, kok dia juara saya tidak, misalnya. Ya, bisa muncul seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Biasa orang sudah berbuat mewah, apa dan sebagainya, sudah berkarya mewah, tetapi tidak mendapatkan juara. Tentu yang terjadi adalah kecewa. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ya, dari dulu kita memang sudah melakukan itu, tetapi ini kembali kepada bagaimana kita menjelaskan tujuan. Kalau memang kita mau memberikan misalnya sistem perankingan, memberikan hadiah, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa yang juara misalnya hari ini bisa dijadikan sebagai cambuk untuk lebih giat kembali supaya bisa mempertahankan, dan belum juara bisa mencambuk dirinya dengan belajar yang rajin. Kalau lomba, bagaimana berlatih yang baik sehingga bisa juara seperti teman-temannya. Kita barengi dengan motivasi, kita barengi dengan penghargaan seperti itu supaya tidak muncul yang namanya mematikan kreativitas. Kemudian merampas hak, menghargai dirinya. Artinya kalau ada sesuatu dia sudah melakukan secara maksimal, tetapi tidak mendapatkan misalnya apa yang dia harapkan, ya bisa merampas haknya, bahwa kok saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi saya belum ini. Akhirnya bisa mendropkan semangat siswa. Itulah bentuk kedisiplinan dengan identitas gagal. Berikutnya adalah kedisiplinan dengan identitas sukses. Ya, kebalikannya tadi Bapak Ibu.
Yang pertama adalah konsekuensi dan restitusi. Untuk yang konsekuensi, penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, ada respon, kemudian murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya di sini, kalau kita sudah memberikan aturan-aturan, kesepakatan bersama, baru misalnya ada yang melanggar atau tidak melaksanakan sesuai ini, ya tentu bagaimana kita menstimulus kembali. Dan jika sudah, tentu akan anak ini merasa bahwa tidak boleh saya melakukan hal seperti ini, saya tidak boleh melakukan kesalahan yang sama, karena itu hanya membuang-buang waktu saja. Kemudian restitusi. Ya, kalau restitusi, bagaimana murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Artinya, kalau dia berbuat jahat, dia jujur, dia melakukan. Kalau dia berbuat baik, bagaimana dia bisa tidak berbangga diri. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi anak-anak sudah sedini mungkin untuk memperhatikan bahwa ada tujuan panjang yang kita mau selesaikan dalam kelas. Bukan hanya hari ini, bukan hanya esok, tetapi seterusnya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Otomatis kalau anak sudah menanamkan kedisiplinan pada dirinya, tentu akan muncul bagaimana dia bisa menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Kemudian ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Meskipun sudah misalnya kebablasan, berteriak dalam kelas, "Woi, tidak boleh begitu." Langsung dia ingat tidak boleh, ada aturan, tidak bisa berteriak-teriak tanpa batas dalam kelas. Jadi dia bisa mengontrol, ataukah dia sedang emosi, kecewa sama temannya, ada sesuatu hal sehingga menjadikan dia sangat emosi sama temannya. Tetapi karena sudah tertanam posisi kontrol dalam hatinya, sehingga dia bisa memanage semua itu. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Artinya tidak ada tadi rasa takut, saya terlambat karena terlambat Kak diantar. Padahal dia terlambat ke sekolah karena terlambat tidur. Itulah untuk restitusi. Jadi bagaimana kita bisa memfokuskan siswa berpikir jangka panjang untuk keyakinan dirinya dan untuk menerapkannya sehingga semuanya insya Allah bisa teratasi. Baik, Bapak Ibu, yang kelima adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Ya, restitusi itu merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, caranya nanti ada di belakang. Sebelumnya saya jelaskan, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bisa pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dikutip dari Jason 2004. Artinya, proses menciptakan kondisi murid itu untuk memperbaiki kesalahan. Dengan dia sadar sendiri bahwa kesalahan saya ini memang benar, saya yang salah, dan bisa menerima dan berniat untuk tidak melakukan kesalahan kembali. Ya, itulah restitusi. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, jadi belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman yang buruk untuk ke yang benar. Memperbaiki hubungan. Ya, ada hubungan siswa dengan guru ataukah siswa dengan siswa lain. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Ya, maksudnya, harus seperti ini, harus seperti ini. Bagaimana nak? Bagaimana? Apakah kalian bisa melakukan seperti ini? Ya, itu maksudnya ditawarkan. Menuntut untuk melihat ke diri. Ya, tentu kalau ada kesalahan jangan langsung gara-gara kamu seperti ini. Ya, tentu harus mengkondisikan dulu. Apakah ini terjadi benar-benar karena kesalahan saya atau karena kesalahan orang lain. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, maksudnya tadi sudah jelaskan ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tentu kalau ada kesalahan misalnya pada anak kita, ditanya dulu kenapa seperti itu. Nah, kalau sudah ada alasannya,
Apa yang kau lakukan nak untuk menghindari kesalahan tersebut? Ya. Kemudian apa yang harus kamu lakukan supaya itu tidak terulang lagi? Ya, itulah restitusi. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jika misalnya, contoh kecil Bapak Ibu ya, misalnya ada siswa tidak menggunakan misalnya seragam sepatu hitam, sementara sekolah kita aturannya adalah Senin sampai Kamis adalah sepatu hitam. Ya, meskipun ditegur, tetapi tidak boleh langsung coba lihat bendera, hormat bendera gitu. Ya, ataukah kerjakan di ini, bersihkan WC apa dan sebagainya. Tentu ditanya dulu mengapa menggunakan sepatu putih sementara waktunya sepatu hitam. Tentu ada alasan-alasannya. Jadi kalau sudah ada alasannya, bagaimana kita membarengi untuk mereka, anak-anak kita ini tidak melakukan lagi. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Artinya saling menguatkan jika ada masalah yang ditemukan. Ya, kita juga sebagai guru harus berkolaborasi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah jika ada masalah yang ada pada diri anak kita. Berikut perbedaan. Ada contoh kasus, Bapak Ibu, murid terlambat dan tidak menyelesaikan PR. Ya, ini masalah umum ya, kita sering dapat sudah terlambat, tidak menyelesaikan PR pula. Ya. Sekarang kita andaikan kasus ini ada pada siswa kita. Ya, apa yang seharusnya kita lakukan? Bapak Ibu bisa melihat apakah kita mau menjadikan adanya hukuman, apakah mau konsekuensi, apakah mau ke restitusi. Ya, saya rasa jelas bahwa kalau hukuman, contoh guru menghukum murid tersebut untuk hormat kepada bendera selama 15 menit. Ya, meskipun kita dulu pernah merasakan, tetapi dibarengi dengan perkembangan zaman, ternyata itu lebih banyak keburukan batinnya siswa ketimbang dengan yang ada tadi ciri-ciri daripada restitusi. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ya, itu ya. Jangankan siswa atau murid, kita saja. Ya, kalau kita datang ke suatu tempat terlambat, tentu ada perasaan was-was dan takut serta malu pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR dan tugas tambahan saat jam istirahat. Nah, ada kalimat jam istirahat. Sementara temannya yang lain istirahat, kita masih memberikan tugas. Ya, apakah itu wajar? Ya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, tentu masih setengah-setengah hukuman ini, belum di restitusi. Artinya 5% ke hukuman, 5% ke restitusi. Sekarang restitusi, bagaimana guru menanyakan keyakinan kelas. Misalnya kan ini tidak menyelesaikan PR. Bagaimana keyakinan kelas, apa yang kalian pernah sepakati? Tentu ada. Menyelesaikan tugas tepat waktu, Bu. Terus apa hubungannya dengan tidak menyelesaikan PR? Pasti anak ini sendiri, oh iya, ternyata di sini saya salah. Mohon maaf Ibu. Pasti kalau siswa yang paham pasti akan cepat minta maaf. Ya. Jadi bagaimana juga guru itu bisa menyelesaikan masalahnya siswa, jangan malah tambah membebani. Misalnya kita tidak tahu di rumahnya apakah orang tuanya ada sesuatu hal sehingga tidak bersilaturahim, sehingga anak ini menjadi korban. Artinya banyak yang bisa muncul permasalahan di rumah sebelum anak kita itu beranjak ke sekolah. Jadi kita di sekolah bagaimana kita bisa menjadikan teman dan menjadikan manajer, pemimpin, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan bijaksana sehingga murid menghormati dirinya dan orang lain dalam menerapkan kedisiplinan. Saya terlambat karena terlambat Kak diantar. Nah, padahal dia terlambat ke sekolah karena terlambat tidur. Itulah untuk restitusi. Jadi bagaimana kita bisa memfokuskan siswa berpikir jangka panjang untuk keyakinan dirinya dan untuk menerapkannya sehingga
semuanya insya Allah bisa teratasi. Baik Bapak Ibu, yang kelima adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Ya, restitusi itu merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, caranya nanti ada di belakang. Sebelumnya saya jelaskan, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bisa pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dikutip dari Jason 2004. Artinya, proses menciptakan kondisi murid itu untuk memperbaiki kesalahan. Dengan dia sadar sendiri bahwa kesalahan saya ini memang benar, saya yang salah, dan bisa menerima dan berniat untuk tidak melakukan kesalahan kembali. Ya, itulah restitusi. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, jadi belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman yang buruk untuk ke yang benar. Memperbaiki hubungan. Ya, ada hubungan siswa dengan guru ataukah siswa dengan siswa lain. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Ya, maksudnya, harus seperti ini, harus seperti ini. Bagaimana nak? Bagaimana? Apakah kalian bisa melakukan seperti ini? Ya, itu maksudnya ditawarkan. Menuntut untuk melihat ke diri. Ya, tentu kalau ada kesalahan jangan langsung gara-gara kamu seperti ini. Ya, tentu harus mengkondisikan dulu. Apakah ini terjadi benar-benar karena kesalahan saya atau karena kesalahan orang lain? Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, maksudnya tadi sudah jelaskan ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tentu kalau ada kesalahan misalnya pada anak kita, ditanya dulu kenapa seperti itu. Nah, kalau sudah ada alasannya, apa yang kamu lakukan nak untuk menghindari kesalahan tersebut? Ya, kemudian apa yang harus kamu lakukan supaya itu tidak terulang lagi? Ya, itulah restitusi. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jika misalnya, contoh kecil Bapak Ibu ya, misalnya ada siswa tidak menggunakan misalnya seragam sepatu hitam, sementara sekolah kita aturannya adalah Senin sampai Kamis adalah sepatu hitam. Ya, meskipun ditegur, tetapi tidak boleh langsung coba lihat bendera, hormat bendera gitu. Ya, ataukah kerjakan di ini, bersihkan WC apa dan sebagainya. Tentu ditanya dulu mengapa menggunakan sepatu putih sementara waktunya sepatu hitam. Tentu ada alasan-alasannya. Jadi kalau sudah ada alasannya, bagaimana kita membarengi untuk mereka, anak-anak kita ini tidak melakukan lagi. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Artinya saling menguatkan jika ada masalah yang ditemukan. Ya, kita juga sebagai guru harus berkolaborasi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah jika ada masalah yang ada pada diri anak kita. Berikut perbedaan. Ada contoh kasus, Bapak Ibu, murid terlambat dan tidak menyelesaikan PR. Ya, ini masalah umum ya, kita sering dapat sudah terlambat, tidak menyelesaikan PR pula. Ya. Sekarang kita andaikan kasus ini ada pada siswa kita. Ya, apa yang seharusnya kita lakukan? Bapak Ibu bisa melihat apakah kita mau menjadikan adanya hukuman, apakah mau konsekuensi, apakah mau ke restitusi. Ya, saya rasa jelas bahwa kalau hukuman, contoh guru menghukum murid tersebut untuk hormat kepada bendera selama 15 menit. Ya, meskipun kita dulu pernah merasakan, tetapi dibarengi dengan perkembangan zaman, ternyata itu lebih banyak keburukan batinnya siswa ketimbang dengan yang ada tadi ciri-ciri daripada restitusi. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ya, itu ya. Jangankan siswa atau murid, kita saja
Ya, kalau kita datang ke suatu tempat terlambat, tentu ada perasaan was-was dan takut serta malu pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR dan tugas tambahan saat jam istirahat. Nah, ada kalimat jam istirahat. Sementara temannya yang lain istirahat, kita masih memberikan tugas. Ya, apakah itu wajar? Ya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, tentu masih setengah-setengah hukuman ini, belum direstitusi. Artinya 5% ke hukuman, 5% ke restitusi. Sekarang restitusi bagaimana guru menanyakan keyakinan kelas. Misalnya kan ini tidak menyelesaikan PR. Bagaimana keyakinan kelas, apa yang kalian pernah sepakati? Tentu ada menyelesaikan tugas tepat waktu, Bu. Terus apa hubungannya dengan tidak menyelesaikan PR? Pasti anak ini sendiri, oh iya, ternyata di sini saya salah. Mohon maaf Ibu. Pasti kalau siswa yang paham pasti akan cepat minta maaf. Ya. Jadi bagaimana juga guru itu bisa menyelesaikan masalahnya siswa, jangan malah tambah membebani. Misalnya kita tidak tahu di rumahnya apakah orang tuanya ada sesuatu hal sehingga tidak bersilaturahim, sehingga anak ini menjadi korban. Artinya banyak yang bisa muncul permasalahan di rumah sebelum anak kita itu beranjak ke sekolah. Jadi kita di sekolah bagaimana kita bisa menjadikan teman dan menjadikan manajer, pemimpin, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan bijaksana sehingga murid menghormati dirinya dan orang lain dalam menerapkan kedisiplinan. Dari contoh tadi 5 posisi kontrol tadi, kita coba masukkan dalam kasus. Ya, ada kasus Bapak Ibu, murid terlambat sehingga tidak mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Nah, ada 5 tadi posisi kontrol. Ya, kita kondisikan diri kita di mana sebaiknya kita berada. Ya, Bapak Ibu ya, apakah kita mau tetap menjadi penghukum seperti dulu? Apakah komitmen mengucapkan sesuatu menjadi pembuat rasa bersalah bagi anak? Apakah mau menjadi teman? Apakah mau menjadi pemantau? Apakah mau menjadi manajer? Ya, tentu harapan bahwa anak kita bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahannya yang ada dengan kita minimal sekali di sini kita berperan sebagai teman. Itu minimal sekali. Ya, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu kita akan meninggalkan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Insya Allah, mudah-mudahan kita berkolaborasi bersama, kita sama-sama meninggalkan posisi kontrol penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah. Minimal kita berubah dulu sedikit demi sedikit menjadi teman. Kemudian sudah bagus, kita berpindah ke pemantau, dan insya Allah kita akan menjadi manajer bagi anak-anak kita dalam memberi kependidikannya. Ya. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Nah, kalau peraturan, ya tentu di dalamnya ada pelanggaran, ada hukuman. Nah, kalau keyakinan, bagaimana di sini kita menciptakan bahwa apa yang disepakati bersama ini setelah duduk bersama dengan siswa, apa yang disepakati bersama ini itu betul-betul menjadi keyakinan pada hatinya bahwa akan melakukan dengan benar. Kalaupun ada yang melanggar satu kali, mungkin keyakinan kelas tersebut masih bisa dilanjutkan. Tentu tadi dengan memberi restitusi tadi, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadikan anak kita tidak merasa bersalah atau tidak merasa dihukum. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan sabuk pengaman saat berkendara? Ini contoh. Tentu keyakinannya di sini adalah supaya kita selamat.
Jadi keyakinannya adalah supaya kita selamat. Keyakinannya bukan karena di depan ada rahasia polisi, ya kan? Jadi keyakinannya adalah bagaimana karakternya itu bisa anak kita yakin bahwa kalau kita misalnya menggunakan sabuk pengaman, insya Allah kita selamat sampai di tujuan. Ya, bukan memakai sabuk pengaman jika berkendara karena misalnya ada rahasia di depan, nanti ditilang, kan begitu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini salah satu juga contoh. Ya, bukan gara-gara memakai maskernya atau bagaimana, tapi ada keyakinan pada diri kita, ada keyakinan pada diri anak kita bahwa jika kita menggunakan masker akan terbebas dari debu. Di sekitar kita mungkin ada orang yang berpenyakitan, kita tidak tertular olehnya. Jadi insya Allah kita sehat. Kemudian mencuci tangan, jangan sampai kita tadi sudah memegang sesuatu kita tidak lihat, langsung kita makan, bisa menjadikan perut sakit. Jadi bukan gara-gara ada sesuatu yang berlebih yang menjadikan kita melakukannya, tetapi kembali kepada bagaimana kita menanamkan keyakinan pada anak didik kita. Nah, ini adalah contoh salah satu kelas yang saya tampilkan dalam kegiatan membuat keyakinan kelas. Saya ambil contoh kelas 6A. Ya, yang pertama mereka berdiskusi sendiri untuk menentukan peraturan kelas. Nah, setelah ada peraturan kelas, mereka merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Kemudian setelah menyepakati bersama, kemudian menempelkan pada sebuah wadah di gabus. Ini hanya salah satu saya ambil contoh. Kemudian memajangnya di kelas, mempermanenkannya di kelas. Ya, jadi saya sudah melakukannya di kelas 4, 5, dan 6. Mudah-mudahan kita semua bisa menanamkan ini supaya keyakinan anak-anak kita bisa betul-betul terbentuk. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, caranya itu lebih abstrak dari peraturan. Artinya lebih terfokus kepada makna yang sebenarnya daripada peraturan yang sudah dibuat. Kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif. Jangan ada paksaan, dikembalikan ke siswa. Bagaimana ini nak, mau dijadikan keyakinan atau tidak? Kalau ada yang merasa keberatan dengan ini, jangan diangkat menjadi keyakinan. Jadi dikembalikan ke siswa. Mana yang mau diangkat menjadi keyakinan kelasnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Biar sedikit, yang penting maksudnya bisa diingat siswa dan dilakukan. Insya Allah yang sedikit jika dilakukan dengan benar akan tertanam pada diri anak kita, ya nantinya akan menjadi besar dalam keyakinannya bahwa betul-betul kita akan taat akan aturan-aturan yang ada. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, ya disesuaikan dengan kelas Bapak Ibu. Sekolah juga, ya tentu disesuaikan dengan aturan-aturan yang biasanya kita lakukan. Di sini termasuk pembiasaan ya, pembiasaan apa yang sering kita lakukan selama ini itu dimasukkan dalam keyakinan kelas supaya anak kita sudah terbiasa dengan pembiasaan tersebut dan juga mudah diterapkan. Jangan ambil yang berat-berat dulu. Insya Allah kalau sudah lancar dengan yang wajar-wajar saja, ya kita akan kembangkan misalnya di semester 2. Misalnya kalau naik tingkatan, ya ditingkatkan lagi sesuai dengan tingkatan kelasnya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat. Misalnya kalau saya bidang studi, tentu saya libatkan wali kelasnya dan siswanya seperti itu. Ya, karena ini maksudnya kolaborasi untuk melakukan bersama bagaimana memanage segala keyakinan yang ada di
lingkungan sekolah kita. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini tadi yang saya gambarkan di depan, ya. Inilah cara atau wadah yang dilakukan untuk memanage semua masalah-masalah yang tadi yang pernah terjadi. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang dimaksud dengan menstabilkan identitas, ya bagaimana kita memberikan jika ada siswa kita yang melanggar keyakinan kelas, bagaimana kita memberikan rasa menstabilkan identitasnya. Misalnya dia datang terlambat, kenapa terlambatnya? Apa yang menjadikan kamu terlambat? Pasti ada sebab akibatnya kamu terlambat. Itu ya kalimat-kalimat seperti supaya anak termotivasi untuk jujur. Kemudian memberikan tidak apa-apa. Nah, semua orang pernah melakukan kesalahan terlambat. Ibu guru juga kadang kalau hujan atau kadang ada di kerja langsung di rumah tidak sadar waktu ternyata hampir jam 7 terlambat sampai sekolah. Jadi semua orang pasti pernah melakukan yang namanya terlambat. Ya, jadi seperti itu ya kalau memang masalahnya adalah kata terlambat. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Tentu kamu memiliki alasan kenapa terlambat. Ya, anak bercerita apa alasannya. Jadi berusaha untuk jujur karena dari tadi kita membarengi dengan kasih sayang. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah setelah dia menjelaskan bla 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 ini alasannya, ya kemudian menanyakan keyakinan. Apakah ada keyakinan kelas yang kamu tidak patuhi? Tentu diingat-ingat. Oh iya bu, ternyata ada keyakinan. Nomor 1 malah ibu datang tepat waktu misalnya. Keyakinan kelasnya misalnya dapat tepat waktu. Jadi bagaimana kita memberikan motivasi? Oke nak, silakan masuk kelas belajar dengan benar. Ingat, lain kali jangan melakukan hal seperti itu. Seperti itu ya cara menerapkan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya mengangkat contoh penerapan segitiga restitusi di siswa. Kenapa kok muka ini ketakutan gitu ya? Ngaku, kali ini saya salah. Saya terlambat. Sehingga tidak itu menyatakan saya tak dihukum tuh. Iya, tidak apa-apa. Nah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oh iya, nah, tumben kali ini kamu datang terlambat. Tentu kamu punya alasan kenapa terlambat datang ke sekolah.
itulah kasus yang saya angkat untuk penerapan segitiga restitusi. Nah, sekian untuk pemaparan budaya positif dari modul 1.4. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pemaparan materi yang sangat luar biasa. Ini begini, saya seorang guru di sini, apa yang merasa saya benar ternyata masih ada yang salah setelah melihat atau mendengarkan pemaparan dari ibu pemateri. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau 1-2 pertanyaan. Dengan ini dipersilakan. Ada? Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sungguh sangat menarik tadi pemaparan materinya dari Ibu. Terima kasih banyak bahwa peraturan sebenarnya bukan peraturan yang harus diterapkan di kelas, tetapi keyakinan kelas. Terima kasih. Nah, berdasarkan modul yang dipaparkan tadi, yang saya ingin tanyakan adalah jenis budaya positif yang bagaimana yang bisa kita terapkan di sekolah. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Epasari SPD. Terima kasih atas pertanyaannya. Budaya-budaya positif apa yang bisa diterapkan, hubungannya dengan penerapan budaya positif modul 1.4. Sebenarnya sudah lama penerapan budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Sudah lama. Cuma mau diruntutkan. Maksudnya budaya-budaya tersebut mau dimaksimalkan. Contoh kecil budaya positif, menjemput siswa, menjemput siswa di pintu gerbang, mengajarkan bagaimana salam kepada guru. Kemudian di sini kita sebagai orang Bugis, kita sebagai orang Bugis tentu kita membudayakan budaya tabe, artinya permisi. Setiap kali kita melewat di depannya orang, apakah orang itu tua, muda, yang jelas kita melewati depan orang, kita minta permisi atau minta tabe. Bagaimana kita seperti ini, kita membudayakan sebagai orang Bugis. Itu adalah nilai-nilai luar biasa yang diberikan leluhur kita. Budaya si baka lebih, si baka tahu, si baka ine, itu semua bisa diterapkan di sekolah kita sesuai dengan kearifan lokal sekolah kita. Di mana si baka tahu artinya kita menghargai seseorang itu bukan karena misalnya karena pangkatnya, jabatannya, tetapi kita menghargainya memang sebagai orang tua kita. Kemudian si baka tahu dalam hal misalnya siswa ke guru ke siswa, bagaimana juga kita menganggap bahwa anak ini adalah teman kita. Anak ini adalah titipannya Allah untuk kita guru, untuk dididik. Ya. Kemudian budaya positif yang lain, seperti mengucapkan salam masuk ruangan, berdoa sebelum memulai sesuatu, apakah itu berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar, kemudian menutupnya pun dengan doa. Nah, secara nasionalis budaya-budaya yang kita bisa terapkan, bagaimana dalam upacara bendera, bagaimana mendisiplinkan anak. Ya, sebenarnya banyak sekali. Jangan lupa juga bahwa ada budaya yang sering terlupakan orang. Bagaimana budaya itu adalah bagaimana kita bisa memahami kondisi anak kita, terutama dalam hal apakah pakaiannya, apakah tata bicaranya, apakah kebersihan diri dan lingkungannya. Nah, saya juga sampaikan sedikit budaya yang bisa diterapkan dalam sekolah kita hubungannya dengan religius, yaitu bagaimana kita budayakan di sini sholat duhanya jika belajar pagi, sholat zuhurnya jika belajar siang,
dan banyak sekali budaya-budaya yang bisa kita terapkan di sini. Termasuk memasuki suatu tempat, contoh kantin, budayakan antri, masuk WC, budayakan kaki kiri dulu masuk, baru keluar WC, budayakan kaki kanan keluar dulu. Itu semua hal-hal kecil yang ini. Termasuk juga budaya yang harus diterapkan sekolah kita adalah bagaimana menjaga lingkungan, mencintai alam, mencintai tanaman, dan bagaimana dalam misalnya menggunakan air. Ya, bagaimana kita menstabilkan penggunaan air tidak mubazir. Ya, banyak ya Bapak Ibu yang bisa diciptakan budaya-budaya positif yang sesuai dengan ini. Dan kembali ke restitusi, bagaimana kita membudayakan kasih sayang kita kepada anak kita. Insya Allah dengan budaya-budaya kasih sayang, budaya tidak menjadikan mereka merasa bersalah, menjadikan mereka nyaman, merasa diterima di sekolah kita ini. Contoh kecil budaya kita di sini, kita saling menghargai, bertoleransi antar umat beragama. Karena di sini ada non muslim yang sekolah di lingkungan sekolah. Itu sangat luar biasa budaya toleransi yang kita terapkan. Saya rasa seperti itu jawaban dari saya. Bagaimana Bu? Oke, terima kasih. Alhamdulillah kelihatannya Bu Eva sudah puas dengan jawaban dari Ibu Sumardi ya. Mungkin dari yang lain, Bapak atau Ibu, ya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga atas pemaparan materi yang telah diberikan tadi. Dengan adanya pemaparan materi yang diberikan, menambah pembendaraan, menambah wawasan kita tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah. Melalui kesempatan ini tadi dijelaskan bahwa di menumbuhkan rasa budaya positif di sekolah kita ini ada dua yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, lingkungan sekolah, yaitu hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, dan guru dengan warga sekolah. Kemudian yang kedua, lingkungan kelas. Lingkungan kelas, hubungan guru dengan murid, murid dengan murid. Di lingkungan kelas ini salah satu kiat untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas ini yakni ada kesepakatan antara murid dengan murid, murid dengan guru. Contoh kecilnya, kita menanyakan kepada murid kita kelas impian apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapai kelas impian. Itu hasil daripada itu bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Itu yang dapat saya tarik tadi. Yang saya tanyakan, jika ada keyakinan kelas sudah disepakati di dalam kelas dan masih ada siswa yang melanggar, bagaimana kelanjutannya? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Untuk pertanyaannya saya serahkan sama Ibu Sumardi. Dengan ini disilakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak Kepala Sekolah kita ya. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Saya menjawab sesuai tadi bahwa keyakinan kelas itu dibentuk dengan kesepakatan, duduk bersama, menggali keinginan-keinginan dari siswa, apa yang mereka inginkan untuk kelas impiannya. Nah, jika misalnya sudah terbentuk, tetapi masih ada saja siswa yang tidak mematuhi keyakinan tersebut, ya, apa yang harus dilakukan? Yang perlu dilakukan pertama adalah menanyakan apakah keyakinan kelas yang dilanggar ini atau yang tidak ditaati ini masih bagus untuk dijadikan keyakinan kelas atau tidak. Jika misalnya
masih bagus untuk dijadikan keyakinan kelas. Nah, tugas kita guru bagaimana menjadikan apa yang sudah ditanamkan ini membarengi dengan penjelasan-penjelasan bahwa keyakinan kelas yang kita bentuk ini, yang kita sepakati bersama ini tentu ada tujuan. Nah, bagaimana tujuan itu bisa tercapai? Tentu anak-anakku harus melakukannya dengan benar, dengan tepat. Nah, jika masih ada yang melanggar 1 kali, 2 kali mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah 3 kali tentu ada pembarengan tingkatan restitusi tadi, menanyakan benar-benar. Kalau sudah tidak mampu lagi untuk melakukan hal tersebut, maka keyakinan kelas itu ditiadakan dulu. Seperti itu, ditiadakan dulu. Ya, diganti dengan keyakinan yang menurut anak tersebut mana yang bisa mereka menjadikan diri mereka nyaman. Nanti misalnya kalau sudah selesai 1 semester, ya membentuk lagi keyakinan kelas untuk semester berikutnya, bolehlah diberikan kebebasan. Apakah keyakinan kelas yang sudah kita tinggalkan sebelumnya, apakah anak-anakku mau angkat kembali atau tidak? Seperti itu. Dan supaya anak-anak kita bisa mengangkat kembali, tentu kita sebagai guru bagaimana membarengi dengan penjelasan-penjelasan bahwa sebenarnya keyakinan tersebut sangat luar biasa tujuannya untuk kita terapkan. Kemungkinannya hanya salah satu atau 2 orang saja yang tidak senang dengan keyakinan tersebut. Terima kasih banyak Pak. Tuh, seperti ini ya jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Setelah kita mendengar pemaparan dari Ibu Pemateri, ditambah lagi 2 pertanyaan yang sangat luar biasa, saya dan kita semua lebih paham akan budaya-budaya positif. Ya, untuk sesi berikutnya, Bapak Ibu, mungkin ada kesimpulan yang mau disampaikan oleh Ibu Sugeng. Dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya berdiri di sini bukan karena saya lebih apa. Tidak lain adalah untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan baik. Bagaimana kita menumbuhkan budaya positif kepada anak-anak didik kita, tentunya didasari dengan penerapan budaya positif pada diri kita sendiri dulu. Ya, kemudian kita membarengi budaya positif kepada anak didik kita. Yang kedua, jika misalnya kita sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita, tetapi toh masih ada yang tidak sesuai dengan keinginan bersama, jangan khawatir Bapak Ibu, karena di sekolah itu bukan tok saja bahwa tugasnya guru, tanggung jawab penuhnya guru. Ingat, ada orang tuanya di rumah yang bisa memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan contoh, ada lingkungan sekitarnya yang bisa memberikan ini. Jadi jika misalnya kita sudah berusaha memaksimalkan segala keyakinan untuk menjadikan peserta didik kita menjadi anak yang berprofil pelajar Pancasila, tapi masih ada toh saja yang tidak bisa, ya bagaimana kita kembali bahwa anak ini mungkin butuh proses, mungkin ada butuh proses, karena kita tahu bahwa takdir dan hidup seseorang tidak sama. Mungkin sekarang tidak senang dengan pembelajarannya, tetapi ketika nanti dia besar, dia akan menyenangi. Mungkin kita menganggap di kelas sekarang ini bahwa kalau seperti ini modelnya, mau jadi apa nanti. Tetapi tidak ada yang tahu. Yang penting kita sebagai guru, bagaimana kita membarengi anak-anak kita dengan kondisi yang nyaman, sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan kodrat zamannya, sehingga dia mampu menemukan jati dirinya sendiri, menemukan cita-citanya sendiri, sehingga dia bisa akan sukses nantinya dan dia akan senang pada kita meskipun sudah mereka meninggalkan kita dalam keadaan mereka tua. Pasti insya Allah akan mengingat kita bahwa Bu Guru, Bapak Guru saya di SD 35 sangat luar biasa dalam memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada saya.
Mari Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, terima kami untuk berkolaborasi membudayakan budaya positif demi pendidikan kemajuan pembelajaran di SD 3 Lembah Sopeng. Sekian mungkin yang bisa saya paparkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik Bapak Ibu, saatnya kita sudah berada di penghujung acara. Tadi sudah ditutup oleh Ibu Menteri. Ini pertemuan yang sangat luar biasa hari ini, ya. Mudah-mudahan berikutnya ada pertemuan seperti ini Bu ya. Ada berbagi praktis sama kita rekan-rekan guru, sehingga kita bisa menerapkan di kelas masing-masing. Untuk itu saya pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah salah satu contoh penetapan keyakinan kelas yang saya ambil contoh dari kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita bertemu kembali. Kegiatan kita hari ini insyaallah adalah membentuk keyakinan kelas. Ya, membentuk keyakinan kelas. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Tepuk semangat. Alhamdulillah, semangat semua ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini kita ke kegiatan keyakinan kelas. Ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa keyakinan kelas itu betul-betul harus diyakini pada diri sendiri, pada hati kita. Jangan cuma tahu menyebutkan, cuma tahu menyampaikan, tetapi tidak mengamalkan. Anak-anakku harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, minimal di lingkungan kelas masing-masing. Ya, oke. Keyakinan kelas 6A. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau bagaimana manfaatnya keyakinan kelas terhadap diri anak-anakku? Yang pertama adalah mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, budaya positif. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Ya, budaya positif ya maksudnya adalah nilai-nilai yang luhur, yang bernilai positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bagaimana nanti anak-anakku ini mampu mewujudkan nilai budaya positif di kelasnya masing-masing. Jadi anakku nanti yang menyampaikan, anakku yang merembukan, kemudian anakku yang setelah merembukan menyepakati, ya, menyepakati apa yang sudah dirembukan bersama. Nah setelah bagus harus dilaksanakan. Kemudian selanjutnya adalah budaya positif. Ini tadi yang dipertanyakan. Baca semua nak, apa itu budaya positif? Merupakan bentuk dari nilai-nilai atau
Ada yang bisa sampaikan satu? Silakan. Menjaga kebersihan kelas. Bapak tepuk tangan dulu ya. Contoh ini ada mungkin satu contoh yang bisa ditampilkan. Apa? Ya. Datang, bagus. Datang cepat, waktu. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Contoh ini ada yang bisa kasih contoh satu lagi. Mengerjakan piket kelas tepat waktu. Kita tepuk tangan dulu. Itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang akan nanti kalian sepakati. Ya, nah? Kemudian berikutnya adalah ya agenda kita pada kegiatan ini. Yang pertama, menyampaikan pendapat. Silakan diusulkan apa-apa yang di pikirannya yang bisa diyakini, yang bisa dilakukan di kelas. Kemudian setelah itu menyampaikan, merembukkan bersama teman-temannya mana yang baik yang harus ini kan nanti ada mungkin yang sama tujuannya ya, tapi kalimatnya berbeda-beda. Itu nanti disatukan, dicarikan kalimat yang bagus yang mana sesuai dengan susunan kalimat yang benar yang bisa merampung semua dari pertanyaan jawaban teman-temannya. Kemudian sebelumnya saya bagikan dulu per orang ya, per orang kertasnya. Silakan disampaikan. Yang warna apa? Pink. Ya, perempuan pink ya. Ya, pink untuk perempuan. Enak. Silakan dibagi ke temannya. Kalau laki-laki maunya apa? Hijau. Oke. Dan bagi tolong dibagi ya. Tolong dibagi ke temannya. Suka warna? Hijau. Empat. Bagi ya. Ya, pink. Warna pink. Ya. Lanjut. Warna pink. Ya, silakan dibagi. Ditulis apa yang menjadi keinginannya sebagai keyakinannya di kelas ini, sebagai aturan kita bersama, kita latih bersama. Udah, cukup kan? Cukup? Oke, silakan ditulis satu. Ditulis satu apa yang menjadi keyakinannya. Tulis. Silakan. Tulis saja. Nah, sebelumnya kan kelas-kelas awal sebelumnya kita sudah meyakini tentang peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas. Nah, yang bagus dilanjutkan di kelas kita ini, yang bagus diterapkan silakan. Tulis besar-besar ya, besar-besar supaya bisa terbaca. Oke, silakan ya. Ya, jika sudah selesai, silakan ditempel di sampingnya ini. Ya, nanti kita baca silakan mengambil. Tempelkan bagaimana atas dulu ya. Ya, silakan ditempel ya. Iya. Silakan ditempel, diatur. Aduh. Ayo. Yang besar-besar tulisannya supaya terbaca dari jauh. Oh, oke. Lagi. Ya, sebelah sini coba bisa ya, sebelah kanan layar sini. Oke, setelah tadi merembukkan keyakinan kelasnya, sudah ada kesepakatan bersama. Diawali dengan tepukan anak solid. Atur, anak soleh, rajin sholat, rajin mandi, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih. Inilah tadi kesepakatan kalian bersama. Yang pertama adalah coba dibaca bersamanya. Datang tepat waktu. Yang kedua, melaksanakan dengan waktu. Yang ketiga, melaksanakan perjalanan dalam waktu. Keempat, ya itulah yang ini ya. Lanjut, yang keenam, Mengikuti pembelajaran tersebut. selesaikan tugas tepat Waktu. kemudian Izin sholat. izin salat keluar, jangan keluyuran ya. Kemudian nomor 9, Menjaga kebersihan kelas. ini juga penting demi kesehatan ya. Yakin pada diri bahwa kalau kelas bersih, sekolah bersih, insya Allah kita sehat. Menjaga dan dengan menjaga fasilitasnya ini kelasnya akan indah. Banyak media-media pembelajaran yang bisa kita baca. Nah, kemudian masih ada
11. Aturan pakaian kita Senin sampai Kamis menggunakan sepatu apa? Kaos putih. Kemudian Senin Selasa pakai apa? Baju putih ya, putih merah hati. Rabu Kamis. Jumat? Olahraga. Sabtu? Seperti yang kalian pakai sekarang ini, cantik-cantik ganteng-ganteng. 3 kali tepuk pramuka. Semangat ya. Nah, inilah keyakinan kelas yang akan insya Allah kalian lakukan bersama. Siap untuk melaksanakannya? Siap. Ikhlas melaksanakannya? Siap. Ya, itu dari diri kalian masing-masing ya. Nah, jika nanti ada banyak melanggar dari keyakinan ini, ya insya Allah kita akan duduk bersama, merembukkan bersama, merevisi apa yang sebaiknya lagi dilakukan, yang ditampilkan supaya tidak banyak yang melanggar. Oke? Selanjutnya adalah testimoni atau umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Palmunadi SPD, yang mewakili rekan guru semua. Dan dari siswa Anakda Mutia Ramadhani Reski, kelas 6A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falmunadi, Kepala Sekolah SD 3 Lembah. Saya sangat-sangat bersyukur atas pemaparan materi yang telah dibawakan oleh CGP Angkatan ke-7, yakni Ibu Sumarni SPDI. Dengan pemaparan materi tadi dapat menambah pengetahuan kita, baik tenaga pendidik maupun kependidikan. Materi yang bisa saya tarik tadi, kesimpulan bahwa budaya-budaya positif ada dua yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, budaya positif sekolah dengan budaya positif yang ada di lingkungan kelas. Budaya positif yang ada di lingkungan sekolah salah satunya yaitu menaati tata tertib sekolah yang dilakukan baik itu oleh guru maupun siswa maupun hubungan dengan warga sekolah. Adapun yang kedua, budaya positif yang timbul di dalam kelas yaitu menaati tata tertib yang ada di kelas. Salah satunya yaitu terbitlah yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa terrealisasi apabila ada kesepakatan antara murid dengan murid, murid dengan guru. Kesepakatan ini salah satu contohnya yaitu bagaimana mencapai kelas impian, kelas yang kita inginkan. Maka lahir yang namanya keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang disepakati oleh anak-anak kita, peserta didik kita, saya kira tingkat untuk melanggar atau konsekuensi untuk melanggar saya kira cukup minim. Kemudian selanjutnya budaya positif ini sejalan dengan visi daripada SD 3 Lembah, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, cerdas, terampil, berbudaya, serta mencintai lingkungan yang dilandasi dengan iman dan takwa. Jadi melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada
CGP Angkatan ke-7 dari sekolah kami, Kanda Sumarni SPDI, terus berkarya, terus menghasilkan hal-hal yang positif yang bisa diimbaskan, diimplementasikan kepada rekan-rekan guru. Marilah kita berkolaborasi. Terima kasih, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ramadhani Rizky, kelas 6A SD 3 SMP. Halo semua, kelas saya tadi telah dilaksanakan penentuan keyakinan kelas. Saya dan teman-teman sangat senang dan termotivasi. Semoga saya dan teman-teman bisa melaksanakan dengan baik dari kelas impian yang kami dambakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, ingat, hanya satu pikiran positif kecil di pagi hari dapat mengubah seluruh harimu. Karena ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik, maka segala sesuatu di sekitar kita insya Allah akan menjadi lebih baik juga. Demikianlah pemaparan saya tentang aksi nyata budaya positif. Sebelumnya saya sampaikan sebuah pantun penutup untuk Bapak Ibu guru hebat semua. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih, selamat berkolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.